Di sini kita akan membuktikan sebenarnya aksara kawi ini dia apakah beneran asalnya dari aksara Pallawa atau bukan. Nah, di sini kita bakal lihat kemiripan-kemiripan antara dua aksara ini. Pertama saya tulis dulu ya eh, beberapa contoh dulu ya, satu baris dulu saya tulis. Oke, nah sekarang coba kita bandingkan dengan aksara Pallawa. Coba kalian lihat pertama di huruf K. Nah, dia ada kemiripan ya. Dia ada kemiripan bentuk. Bisa kita lihat di bagian ini sama ini ya. Nah, terus kenapa dia bisa berubah? Jadi dia berubahnya bertahap. Awalnya kayak gini dulu ya, karena menyesuaikan dengan kecepatan menulis. Awalnya kan kayak gini, terus gini agak cepat nulisnya. Terus mereka mulai kayak mengalami pergeseran bentuk akibat perbedaan generasi ya. Jadi misal generasi awal dia menulisnya kayak gini, terus generasi anaknya kayak gini. Nah, generasi cucunya dia mulai lebih jauh lagi beda. Kemudian dia mengalami lagi penyederhanaan, akhirnya menjadi seperti ini ya, menjadi aksara kawi yang kita kenal sekarang. Jadi awalnya dari sini dulu. Nah, sama halnya dengan bunyi yang lainnya. Coba kita lihat ya. Dia kemudian mengalami perubahan lagi ya. Saya di sini ada tabel perubahan bentuknya. Nah, ini kayak gini ya. Di awal-awalnya kayak gini dulu, terus dia berubah lagi jadi kayak gini ya. Ininya dipotong, gak nyambung, harusnya kan ke sini set, tapi ini gini. Terus ya awalnya nyambung gini, terus jadi gini, yang akhirnya si bagian atasnya hilang, akhirnya jadi begini ya, kayak gitu. Sama juga dengan bunyi ga ya, kayak gini. Terus gini, akhirnya dia hilang topinya jadi gini. Terus ini juga sama, dia asalnya dari bentuk seperti ini, sama kan ya, ininya sama, cuman bedanya kalau di aksara kawi dia di depannya dari bawah banget set, langsung bentuk W. Kalau ini gini ya, ini karena perubahan karakter menulis ya, akibat perbedaan zaman. Kayak gini, ini sama aja, akhirnya jadi begini. Terus bunyi nga ya, ini mirip banget loh. Dia ternyata bentuknya sama aja.
Ini sama. Terus yang ca dia ada topi atasnya awalnya. Kayak yang ini. Lama-lama dia jadi gini doang. Akhirnya jadi begini. Bunyi ca. Ini gini. Lama-lama ya bentuknya kayak gini, ada topinya, terus akhirnya dia agak ada topinya lagi kayak gitu. Terus ini dia akhirnya jadi lebih kayak gini ya, ada kesamaan. Nah di sini artinya aksara Kawi dia memang berasal dari aksara Palawa ya. Aksara Palawa ini aksara yang pertama kali dipakai di Indonesia buat nulis prasasti. Nah ini aksara turunannya yaitu aksara Kawi. Nah aksara Palawa sendiri dia juga menjadi nenek moyang eh, dari aksara Thailand, aksara Khmer, terus aksara Myanmar juga. Dia jadi nenek moyang hampir dari seluruh aksara-aksara yang ada di Asia Tenggara. Nah, aksara yang berkembang dari Palawa ini dia disebutnya pasca Palawa. Ya, aksara pasca Palawa ini dia jadi semacam penyederhanaan dari bentuk Palawa tapi dengan ornamen-ornamen lokal gitu ya. Nah, ini juga termasuk aksara Kawi itu ada banyak jenis ya, ada zaman-zamannya. Ya, ada zaman-zamannya kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang dia masih punya ciri khas fitur-fitur aksara Palawanya masih mempertahankan gitu. Ada yang kayak gini, termasuk aksara Bali, aksara Jawa pun dia dari aksara Palawa asal mulanya ya. Kita bisa lihat ada kemiripan di aksara Rejang juga, dia ada fitur-fitur yang mirip ya. Nah, ini udah jelas ya. Kalau aksara Kawi itu memang asalnya dari aksara Palawa ya. Mungkin untuk sekarang segitu dulu. Nanti kita bahas tentang aksara Sunda ya, aksara Sunda kuno.